Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Adapun materinya yaitu mitigasi bencana alam. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menyimpulkan mitigasi kebencanaan berbasis karakteristik bencana alam, siklus penanggulangan bencana, persebaran wilayah rawan bencana, serta lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Adapun kata kuncinya yaitu mitigasi bencana, karakteristik bencana, penanggulangan bencana, dan partisipasi. Pertanyaan intinya, yang pertama, mengapa Indonesia memiliki potensi bencana yang sangat tinggi? Mengapa Indonesia disebut laboratorium bencana? Bagaimana manajemen risiko bencana di wilayah Indonesia? Dan apa saja manfaat yang diperoleh setelah melakukan tindakan dalam mitigasi bencana? Adapun profil pelajar Pancasila yang terkandung di dalamnya yaitu bergotong royong, dengan membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Berkebinekaan global, yaitu berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran. Pribadi yang kreatif, yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bertukar karya, serta bernalar kritis. Kita harus menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakan dalam menemukan dan mencari solusi. Adapun sarana dan prasarana yaitu LCD proyektor, kertas karton, gambar peta Indonesia, peta geologi Indonesia, dan peta zonasi bencana alam di berbagai daerah di Indonesia, Google Classroom, spidol, papan tulis, dan internet. Adapun target siswa, perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar siswa reguler atau tipikal. Jumlah siswa dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 23 orang. Dapat dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa lebih sedikit atau lebih banyak dari 23. Materi ajarnya yaitu menjelaskan jenis-jenis bencana alam, menjelaskan karakteristik bencana alam di Indonesia, dan menjelaskan persebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Adapun sumber pembelajarannya dapat kita lihat dari referensi buku dan website. Alat dan bahan yang diperlukan, laptop atau komputer, serta proyektor, screen projector atau layar proyektor, printer, kertas karton, ballpoint, dan internet. Adapun metode yang digunakan yaitu presentasi, diskusi, proyek, eksplorasi, dan permainan. Asesmennya yaitu performa, presentasi, publikasi hasil karya, dan tertulis yaitu tes objektif dan esai. Persiapan pembelajaran yang pertama, guru membuat materi presentasi tentang jenis dan karakteristik bencana alam, siklus penanggulangan bencana, persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Guru menyampaikan berbagai bahan bacaan dan media pendukung seperti sharing website, membuat peraturan teknis kegiatan kerja kelompok, dan membuat kelompok diskusi. Langkah pembelajaran pertama dengan materi jenis-jenis bencana alam. Kegiatan awalnya dengan waktu 10 menit, melakukan pembukaan, salam pembuka, dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Kemudian, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa terhadap materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi dengan bertanya, apakah kamu pernah mendengar, melihat, dan mengalami bencana ini? Guru akan menjelaskan bahwa siswa akan diberikan asesmen diagnostik dengan tujuan mengetahui kemampuan dasar, materi mitigasi, dan adaptasi bencana alam di Indonesia. Adapun waktu dalam inti pembelajaran yaitu 70 menit.
di mana guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran. Siswa menyimak, memahami, dan menanggapi secara kritis. Siswa melakukan identifikasi jenis-jenis bencana yang ada di daerahnya. Siswa kembali menuliskan hasil identifikasi dan pemahamannya terkait dengan jenis-jenis bencana yang ada di daerahnya. Siswa diminta mengkomunikasikan jenis bencana yang ada di daerahnya dan membuat pengelompokan baik bencana alam maupun bencana sosial. Kemudian guru membuat catatan kritis terhadap argumentasi siswa. Penutup pembelajarannya itu waktunya 10 menit, di mana siswa diarahkan untuk menyimpulkan jenis-jenis bencana berdasarkan karakteristik wilayah. Siswa dapat membuat pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang dikaji, kemudian guru dan siswa menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Masuk dalam langkah pembelajaran 2 dengan materi karakteristik bencana alam dan persebarannya di Indonesia, di mana kegiatan awalnya juga memakai waktu 10 menit dengan melakukan pembukaan, berdoa untuk memulai pelajaran, serta memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin. Guru mengkondisikan siswa untuk membagi kelompok menjadi beberapa kelompok untuk mengkaji karakteristik bencana alam dan persebarannya di Indonesia. Pembagian kelompok didasarkan pada pertemuan pertama dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Inti pembelajarannya juga memakai waktu 70 menit. Guru memberikan tema jenis-jenis bencana yang telah ditentukan. Kemudian siswa memilih tema tersebut secara acak, sesuai dengan undian yang dilakukan oleh guru saat melakukan permainan sambil bernyanyi bersama. Guru menjelaskan struktur penulisan makalah yang harus dibuat oleh siswa. Setelah dibentuk kelompok, siswa duduk secara berkelompok, dan guru mengecek kesulitan dan perkembangan siswa dalam membuat makalah sesuai dengan jenis bencana yang telah ditentukan sebelumnya. Penutup pembelajarannya memakai waktu juga 10 menit, di mana siswa diarahkan menyimpulkan dan memahami tanda-tanda bencana sesuai karakteristik wilayah. Siswa dapat membuat pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang dikaji. Kemudian guru dan siswa dapat menarik kesimpulan dari poin penting yang muncul dalam pembelajaran tersebut. Masuk pada pembelajaran ketiga dengan materi siklus penanggulangan bencana, di mana kegiatan awalnya sampai penutup pembelajaran juga memakai waktu yang sama dari pembelajaran sebelumnya. Kegiatan awalnya melakukan pembukaan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran serta memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin. Mengingatkan kembali materinya dengan bertanya apa yang kamu ketahui tentang siklus penanggulangan. Guru menanyakan kesiapan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil kelompoknya dalam bentuk makalah dan PowerPoint. Inti pembelajarannya, siswa duduk membentuk lingkaran berdasarkan kelompok masing-masing. Guru memberikan urutan kepada kelompok yang maju mempresentasikan hasil kerja. Kemudian setiap kelompok waktunya 30 menit untuk presentasi dan berdiskusi. Siswa mempresentasikan makalah dan siswa yang lain menyimak, memberikan pertanyaan, serta memberikan masukan pada hasil diskusi. Pada penutup pembelajaran, siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang siklus penanggulangan bencana di Indonesia. Guru memberikan deadline makalah yang harus diperbaiki sebelum dipublikasikan pada siswa secara luas. Selanjutnya pembelajaran 4 dengan materi persebaran wilayah. Kegiatan awalnya 10 menit, inti pembelajaran 70 menit, penutup pembelajaran 10 menit. Kegiatan awalnya melakukan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan dibahas. Inti pembelajarannya, guru menunjuk salah satu kelompok, yaitu kelompok persebaran wilayah. Setiap kelompok
diberikan waktu 30 menit dalam presentasi. Guru memberikan saran perbaikan. Penutup pembelajarannya, siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang persebaran wilayah yang terjadi di Indonesia. Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang poin penting, serta guru memberikan deadline makalah yang harus diperbaiki. Adapun langkah pembelajaran langkah kelima, rawan bencana di Indonesia. Kegiatan awalnya 10 menit, inti pembelajaran 70 menit, dan penutup pembelajaran juga 10 menit. Adapun kegiatan awalnya itu melakukan pembukaan dengan berdoa sebelum mulai pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan yang akan diajarkan, yaitu rawannya bencana alam di Indonesia. Kemudian guru menanyakan kesiapan setiap kelompok untuk presentasikan hasil kelompoknya. Kemudian siswa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Inti pembelajarannya itu guru menunjuk kelompok yang akan mempresentasikan makalahnya. Siswa presentasi dan siswa lain menyimak dan memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Guru memberikan saran kepada kelompok yang selesai presentasi. Penutup pembelajarannya, siswa menyimpulkan hasil diskusi mengenai rawannya bencana di Indonesia, serta guru dan siswa menarik kesimpulan pada poin penting. Masuk pada pembelajaran 6 dengan materi lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Kegiatan awalnya sampai penutup pembelajaran juga memakai waktu yang sama dari pembelajaran sebelumnya. Kegiatan awalnya melakukan pembuka, berdoa untuk memulai pelajaran, memeriksa kehadiran. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mendiskusikan tugas kelompoknya. Inti pembelajarannya, guru menunjuk kelompok yang akan tampil dan presentasi. Setiap kelompok waktunya 30 menit dan siswa mempresentasikan makalahnya dan siswa lain menyimak dan memberikan pertanyaan. Penutup pembelajarannya, siswa menyimpulkan hasil dari lembaga-lembaga dalam bencana alam. Guru dan siswa menarik kesimpulan pada poin penting, serta guru dan siswa mengakhiri dengan kembali berdoa dan mengucapkan salam. Selanjutnya, pembelajaran ke-7 dan pembelajaran ke-8, di mana pembelajaran 7 materinya yaitu partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Kegiatan awalnya 10 menit, inti pembelajaran 70 menit, dan penutup pembelajaran 10 menit. Kegiatan awalnya sama seperti pembelajaran sebelumnya, inti pembelajarannya juga sama. Penutup pembelajaran ini siswa menyimpulkan hasil presentasi tersebut. Siswa bertanya pada guru tentang materi yang tidak dipahami. Guru memberikan deadline makalah yang harus diperbaiki. Pada pembelajaran ke-8 materinya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Materi ini sama dengan materi yang ke-7. Kegiatan awalnya 10 menit, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai proses pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Inti pembelajarannya 70 menit. Guru menunjuk kelompok selanjutnya yang akan mempresentasikan makalah. Siswa mempresentasikan makalahnya, siswa yang lain menyimak dan memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Guru memberikan soal kepada siswa yang akan dikerjakan secara luring dengan waktu 60 menit. Bagi yang memiliki nilai di bawah KKM, akan diadakan remedial pada waktu yang akan ditentukan. Penutup pembelajaran 10 menit. Siswa mampu menyimpulkan serta memahami apa bentuk partisipasi masyarakat dalam bencana alam dan siswa dapat membuat pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang dikaji. Adapun bahan bacaannya dapat dilihat seperti berikut dari guru dan siswa. Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan dalam lembar asesmen diagnostik mitigasi bencana alam. Yang terakhir adalah lembar penilaian presentasi makalah, dapat dilihat seperti
seperti yang tertera berikut ini. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.